Ternyata kecil. memang intuisinya terbentuk, Kang. Terbentuk dari adanya aspek literasi. Oh, intuisi itu ketajamannya ya? Iya. Terbentuk. Jadi Kang Iya. Dedi itu Nggak terbentuk salah-salan. intuisinya Nggak dari salah-salan. pengalaman masa lalu. Iya, betul. Dari sejarah kecilnya. Mohon. Dan itu yang 5 aspek ini yang beliau pegang yang akhirnya menurun menjadi brand identity-nya beliau, digital personal branding-nya beliau personal gitu. branding. Jadi kalau ngomongin iket, ya ngomongin Deddy Mulyadi gitu ya. ya. Iya, gitu. Brandingnya udah kayak gitu ya. Pakaian Betul. pangsi ya Deddy Mulyadi. Betul. Karena memang yang saya dapatkan di hasil riset yang menjadi artikel di jurnal Scopus itu, yang akhirnya beliau menjadi pelopor. Sebagai pelopor penggunaan ikat. Ya, pelopor untuk pemimpin ya. Sunda untuk pemimpin. Di kalangan tokoh pemimpin. Karena dulu nggak ada yang berani. Iya, nggak berani untuk masuk ke Istana Negara, misalkan, kan beliau berani gitu. Meskipun ditolak. Bener, dulu saya tahu tuh waktu zaman Pak SBY kalau nggak salah, mau acara kenegaraan dia pakai ikat, pakai pangsi, pakai golok. Nah, karena kan ada aturannya. Ditolak, nah itu ditolak, disuruh pulang. Ya. Saya ingat ya. Betul ya. Karena itu. Tapi sekarang Pak Jokowi sendiri yang pakai pakaian kayak gitu, pakaian adat ya. Betul. Dan itu saya dapatkan. Itu tahun 2004-an tuh. 2004, 2005. Baru-baru Pak SBY jadi presiden pernah kunjungan ke sini. Ke Purwakarta, ke Jatiluhur. Waktu itu saya ingat betul Kang Dedi ditolak masuk katanya. Wakil Bupati nggak boleh masuk katanya Pak karena pakai ikat sama pangsi bawa kolok. Jadi ditolak sama Pas Pampres, nggak boleh masuk. Padahal itu istilahnya performance ya, istilahnya. Tahun 2004-an, SBY baru-baru lah, 2005-an. Jati diri Sundanya diperlihatkan. Ya kalau untuk saya sih yang meneliti memang jarang lah ya pemimpin yang dalam kegiatan formal dan non formal menggunakan pakaian tradisional. Gitu. Dan itu hari ini dipakai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi acara-acara kenegaraan pakai pakaian tradisional, pakai pakaian Baduy ya. Bugis. Iya, betul. Acara tertinggi kenegaraan. Iya, ketika sidang MPR. Ya, MPR. Itu dulu itu belum pernah. Iya. Dan Pak Dedi udah lakuin itu tahun 2004-an. Iya. 2003 2004 udah pakai ya. Iya, betul. Udah, bahkan sidang-sidang paripurna istimewa kalau hari jadi itu pakaian Sunda adat. Iya. Pakaian Sunda. Pakaian Sunda. Dan memang Pak Dedi itu yang saya dapatkan ternyata memang terinspirasi oleh Otto Iskandar Dinata, Kang. Otto Iskandar Dinata. Di situ ada bukunya. Si Jalak Harupat. Nah, di situ kan ada tagline-nya. Apa tuh? Orang Sunda juga bisa. Orang Sunda juga bisa. Itu yang menjadi spirit ya untuk beliau juga. Bahwa orang Sunda tidak istilahnya apa? Tidak lemah, kepundungan lah misalkan seperti itu konotasinya, tapi Pak Dedi ingin membuktikan orang Sunda bisa. Jadi penelitian itu satu, Kang Dedi orang yang punya banyak julukan. Iya, ada julukan. Yang kedua, Kang Dedi mempunyai personal branding dan apa tadi? Brand identity. Brand identity. Digital, Kang, digital personal branding. Digital personal branding. Apa itu? Digital personal branding. Jadi Kang Dedi itu mempunyai digital personal branding. Apa itu maksudnya? Ya. Jadi apa yang beliau tampilkan kalau bicara tentang digital, kalau bicara tentang personal brandingnya sendiri kan berarti merek individu ya, diri. Tapi kalau ini kan beliau memperlihatkan kepada halayak melalui media massa yaitu YouTube gitu. IG, mungkin YouTube lah yang paling ini ya. Yang YouTube, yang akhirnya Kang Dedi disebut YouTuber. Ya, yang pada akhirnya karena disebut digital personal branding, beliau itu salah satu pejabat publik yang memang banyak memperlihatkan kesehariannya melalui YouTube tersebut, Kang. YouTube, Facebook ya, dan juga Instagram. Jadi apa yang dilakukan kesehariannya, menolong orang, membantu orang. Ya apa adanya sepertinya gitu ya. Jadi masuk gitu. Iya. Kan menurut Kang Dedi tidak ada settingan, apa adanya. Ya, gitu memang kan? Dia selalu nemu di jalan langsung, tidak disetting, tidak diskenariokan. Karena kalau bicara tentang personal branding itu memang tidak didesain, Kang. Tidak didesain. Tidak didesain. Jadi apa yang dia lakukan keseharian itu yang menjadi brandnya dia gitu. Jadi YouTube-nya Kang Dedi itu dalam penelitian Bu Dokter gimana? Dalam penelitian apakah memang kesehariannya seperti itu? Ya kesehariannya pada akhirnya seperti itu. Apalagi dilakukan sebelum digital ya istilahnya. Sebelum mempunyai YouTube. Ya.
jauh dari sebelum ketika masuk ke area YouTube, Kang Deddy sudah melakukannya. Hal yang sekarang ada di YouTube. Betul. Karena sekarang zamannya YouTube, akhirnya ya sekalian aja sambil menyelam minum air seperti gitu. Kalau dulu mungkin Kang Deddy bagi-bagi uang tidak dapat duit, kalau sekarang bagi-bagi uang malah dapat duit. Iya, betul. Mungkin gitu ya. Iya, dan apa yang dilakukannya memang sudah dari dulu kan sebetulnya ya, kan, ketika saya tanya ke reps informan gitu ya. Jadi hasil penelitian Bu Dokter ini Kang Deddy itu berbuat bagi-bagi uang bantu orang itu bukan karena mempunyai YouTube, karena untuk konten gitu, bukan. Tapi penelitiannya itu dari dulu memang mempunyai kebiasaan seperti itu. Dan itu juga kita tahu lah. Saya tahu persis ketika dia mahasiswa belum punya penghasilan, dia udah punya anak asuh. Oh gitu ya. Punya anak punya anak asuh, lalu juga Kang Deddy bertanggung jawab terhadap istilahnya apa? Ya, makan teman-teman. Teman-temannya di sekretariat. Iya, gitu. Iya. Jadi memang rasa tanggung jawabnya juga ini ya tinggi ya Kang ya. Iya. Tuh, jadi digital branding. Personal branding. Digital personal branding. Jadi hasil penelitiannya adalah Kang Deddy mempunyai branding digital lah gitu. Jadi YouTuber gitu. Kang Deddy itu YouTuber. Jadi yang dilakukannya itu memang pencitraan kan banyak orang bilang itu pencitraan gitu. Gimana tuh? Memang awalnya nemuin nggak ada nggak yang nanyain tentang pencitraan itu? Ada Kang yang menanyakan bahwa itu pencitraan bukan sih gitu kan ya. Yang pada akhirnya ketika saya cross check lagi dari berbagai sumber, ternyata kan itu adalah yang dilakukannya sebagai kebiasaan. Hanya sekarang ada media YouTube akhirnya bisa dilihat ya. Yang Kang Deddy sendiri menyebutnya itu mah didokumentasikan, untuk dokumentasi. Gitu. Lalu juga ketika bicara tentang pencitraan, saya juga tidak menggunakan pandangan dari teori dramaturgi. Dramaturgi itu apa? Memainkan peran kan, ada panggung depan, panggung belakang. Jadi yang ditampilkan di depan berbeda dengan apa yang ada di belakang. Ya gitu. Tapi ternyata kan memang saya lihat kesehariannya sudah begitu. Lalu juga Kang Deddy-nya sudah menyampaikan sendiri. Apa tuh? Bahwa yang namanya pejabat publiknya harus melakukan pencitraan. Harus melakukan pencitraan. Betul. Apa itu maksudnya? Maksudnya jadi pejabat publik harus melakukan pencitraan. Apa maksudnya? Tapi harus dicitrakan baik, dan itu citra baik itu tidak hanya pada saat mau kampanye kan, tapi harus menjadi sebuah kegiatan keseharian. Ya, passion lah gitu. Ya. Udah menjadi habit lah ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan kan, ya kita juga mau mengukurnya bingung. Udah belasan tahun kan, mau hampir dari 2003 melakukan ini, misalkan melakukan kegiatan kemanusiaan kan sudah panjang ya istilahnya. Kalau pencitraan itu ya memang pejabat publik harus pencitraan. Tapi yang namanya pencitraan itu harus jadi habit. Harus panjang waktu, tidak hanya mau kampanye aja Kang gitu. Tidak kampanye aja. Gitu. Dan pencitraan itu bisa dilakukan oleh siapa aja mungkin ya? Betul, itu hak setiap orang. Pencitraan itu apa sih? Pencitraan itu ya agar image-nya baik ya, agar orang memiliki persepsi baik misalkan terhadap saya. Gitu. Tapi sebetulnya kita juga kan berpakaian seperti ini adalah citra ya. Oh iya, citra. Jadi saya pakai baju kayak gini juga untuk citra. Iya, citra Bapak istilahnya bertemu dengan saya menggunakan pakaian koko. Saya menggunakan pakaian ini untuk bertemu Bapak, untuk agar saya citranya saya bagus, rapih gitu kan. Iya, saya masih pakai sarung dalam citraan ini. Iya, betul. Hanya pada akhirnya kata pencitraan itu menjadi dua ya, jadi positif dan negatif. Positif dan negatif. Yang negatifnya gimana? Seperti otoriter tadi. Otoriter gimana orang menafsirkannya mungkin? Iya, betul. Dan menggunakannya. Iya, dan ingat satu kata-kata Pak Deddy. Membuat narasi itu hak setiap orang, gitu kan. Dan kita juga mencitrakan diri kita baik ya, hak setiap diri kita. Tapi untuk citra yang negatif, mungkin kalau untuk pejabat publik ya mengadakan kegiatan kemanusiaannya hanya pada saat mau kampanye aja gitu. Iya, itu yang negatif ya. Negatif ya. Yang jadi, akhirnya dibully sama netizen kalau yang sekarang. Berbuat baiknya pencitraannya hanya ketika ada kepentingan. Betul. Untuk meraih simpati netizen, ya? Betul gitu. Yang pada akhirnya netizen kalau misalkan citra negatif itu akhirnya kan nanti terlihat
dulu dia berbuat seperti itu karena ada maunya. Ada maunya. Gitu. Tapi ketika pada saat sisi kemanusiaan dilakukan dalam sebuah keseharian, ya dilakukannya continue kan, terus menerus. Ya mungkin netizen juga nanti akan. Itu yang akan membedakan pencitraan buat seseorang itu ya. Jadi kalau dia membuat hal-hal yang membuat kebaikan itu hanya untuk kepentingan sesaat, itu mungkin yang disebut itu tadi ya, dramaturgi negatif, dramaturgi ya. Menggunakan teori dramaturgi nanti bisa dilihat ya, citra depannya bagus, citra belakangnya tidak bagus gitu. Tapi berbeda ketika misalkan dia apa adanya keseharian ya. Makanya memang lifestyle-nya sudah seperti itu ya. Kebiasaannya sudah seperti itu. Nah itu ya persoalan kemudian di blow up sama kita terus orang tahu memang udah kayak gitu kesehariannya kok ya. Dan istilahnya apa adanya ya Kang apa adanya. Jadi pada akhirnya saya hanya melihat dari satu sisi saja teori interaksi simbolik. Apalagi nih temuannya? Dua. Ya, kalau yang untuk brand identity itu dari IKET ya. IKET Kang Deddy dan Pakaian Pangsi, akhirnya beliau menjadi pelopor ya. Yang akhirnya diikuti oleh para pemimpin lain di Jawa Barat khususnya. Lalu juga itu sudah saya publikasi di jurnal Trindex Scopus, Kang. Untuk Kang Deddy mungkin. Jurnal Trindex Scopus itu udah internasional ya. Internasional. Jadi penelitiannya ini udah dimuat di jurnal Terindeks Scopus. Q berapa? Yang waktu pertama sih Q4, karena saya waktu itu dapatnya dari seminar di Universitas Teknologi Malaysia. Di Malaysia. Ya, gitu. Lalu yang kedua ini tentang digital personal branding Kang Deddy Mulyadi, terutama di masa pandemi ini. Nah, itu terpublikasi di jurnal Scopus Q3. Q3 ya. Iya. Ada lagi nggak hasil temuannya apa? Sebetulnya sih kalau mau disebut dalam keranjang intuisi sedikit, ini apa? Intuisi Deddy Mulyadi itu dalam kepemimpinannya itu gimana tuh? Yang pada akhirnya dari intuisi Kang Deddy ini Kang, ketajaman hati beliau, karena intuisi ini kan merupakan petunjuk arah hidup ya. Petunjuk arah hidup. Yang akhirnya menurunkan banyak kebijakan gitu. Nah, dari tepat dalam mengambil kebijakan. Betul. Tepat dalam kebijakan. Lalu seperti pembangunan infrastruktur juga kan beliau basisnya intuisi, karena memang tidak bisa alam Sunda lalu menggunakan teori-teori dari istilahnya barat lah gitu ya. Menurut beliau seperti itu. Karena itu tadi tidak sesuai dengan culture-nya, dengan basicnya, dengan tanah, air, udara dan mataharinya mungkin. Betul. Jati diri Sunda teh kudu aya di situ. Ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung berit. Satsarana lain tebak sajian igal cek Pak Deddy Sol ngomong gitu. Aduh, itu saya udah udah kalau itu mah Akang jagonya. Dari intuisi Deddy Mulyadi ini, dari kekuatannya akhirnya saya kan membuat sebuah keranjang cerita, Kang. Keranjang cerita karena ini keranjang cerita itu untuk menampung segala macam informasi. Betul, gitu. Informasi dari sumber dari Kang Dedinya, dari informannya, dari juga masyarakat ya. Yang pada akhirnya di keranjang itu ada 3 tema. Keranjang kecil yaitu dari sejarah, brand identity, dan digital personal branding. Gitu. Sejarah hidup, brand identity, dan digital personal branding. Karena kalau saya mau tambahin yang lain juga sebetulnya bisa, cuman waktunya Kang kelamaan. Keranjang cerita ya, dan disimpulkan menjadi intuisi Deddy Mulyadi. Karena kalau bicara tentang ini, akhirnya ke komunikasi pemasaran, Kang, ya, karena background saya kan komunikasi. Ini dari apa? Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Jadi fakultas yang keren lah kalau menurut saya. Jadi buku ini disusun berdasarkan keranjang cerita yang diambil dari sejarah hidup, branding identity ya, personal branding dan digital brand identity dan digital personal branding. Yang pada ini ke manajemen merek, Kang, ini. Manajemen merek. Iya, karena kan komunikasi pemasaran ya, bicara komunikasi pemasaran. Tapi ini lebih ke komunikasi pemasaran politik kalau mau perdalam lagi, karena memang Kang Deddy yang pada akhirnya muncul dalam istilahnya brand dia yang unik gitu ya. Unik, menarik sebagai seorang pemimpin
yang berasal dari lokal gitu ya, maju ke nasional, tapi bisa mengundang tamu internasional, itu kan menarik, Kang. Gitu. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu kan followernya banyak banget tuh, subscribernya. Subscribernya banyak banget, kemudian masyarakat setiap yang saya ketahui, Kang Deddy itu setiap ke masyarakat sekarang pun di Purwakarta ya, kalau ke Purwakarta itu masyarakat itu selalu ngepung, ngepung itu selalu digembrong itu selalu dikerumunin sama masyarakat, padahal udah nggak jadi bupati loh, udah nggak jadi bupati, setiap turun ke lapangan sekarang lewat lagi makan, breng. Kemudian kalau keluar kota juga sama, saya perhatikan kalau lagi makan di rumah makan, breng. Kalau lagi acara nonton apa, breng datang. Saya kan sering menemani beliau keluar kota, jadi kalau ada lagi turun atau lagi ngapain, tiba-tiba orang itu pada datang tuh gitu. Nah ini kan artinya bahwa Deddy Mulyadi begitu dikenal di masyarakat dan orang kok pada pengen gitu. Kemudian kita lihat subscribernya banyak. Kalau kita perhatikan itu ya luar biasa ya. Nah kira-kira itu apa ya yang membuat Kang Deddy bisa seperti itu? Ya, karena ini kita berbicara tentang kajian komunikasi, Kang ya. Komunikasi. Yang akhirnya saya mengambil sisi etos komunikator. Jadi etos Kang Deddy-nya seperti apa dalam hal berkomunikasi, hal menyampaikan pesan. Karena Kang Deddy ini kan beliau bukan orang komunikasi, tapi beliau sebagai aktor komunikasi. Aktor komunikasi. Karena kan sebagai pemimpin seperti itu ya. Harus jadi aktor komunikasi. Yang pada akhirnya didapatlah dari hasil penelitian saya itu 24 elemen. 24 elemen yang mewakili istilahnya karakter dari Kang Deddy sendiri, bagaimana terkait dengan informasi yang diterima oleh halayak. Yang akhirnya bagaimana apa yang disampaikan diterima oleh masyarakat dan masyarakat mau menerima gitu ya. Memenuhi masyarakat itu tertarik gitu ya. Memenuhi harapan halayak lah istilahnya gitu. Ada sebut namanya apa? Etos komunikator. Etos komunikator yang dimiliki oleh Kang Deddy. Apa aja itu? Itu di situ ada sociability. Apa itu sociability? Sociability itu beliau orang yang ramah. Karena mungkin sebagai orang Sunda juga ya, murah senyum gitu kan. Murah senyum, lalu ketika berbicara kadang itu beliau penting ya untuk seorang komunikator ya. Iya, seorang pemimpin terutama seorang pemimpin. Misalkan ketika kepada emak-emak beliau dengan merangkul gitu. Dia rangkul, dia gendong kadang-kala gitu ya. Kadang-kala kalau lagi makan dia ikut duduk makan. Betul, ya. Lalu itu juga, penting ya. Penting. Lalu efektivitas komunikasi itu ya. Karena pada akhirnya kan emaknya juga masyarakat itu akan merasa nyaman. Nah itu ada kenyamanan, Kang. Sociability. Ada kenyamanan dari masyarakat dan juga ada kepercayaan. Kepercayaan sehingga beliau kan dipilih 2 kali menjadi bupati. Lalu juga tinggi lagi kan. Betul. Lalu suaranya kan luber untuk maju menjadi anggota DPR RI kan gitu. Benar, gemuk ya. Gemuk. Lalu juga ada legitimate power sudah pasti, lalu juga ada Kang Deddy ini sosok yang menguasai wilayah Purwakarta gitu kan. Selain menguasai wilayah, beliau juga menguasai bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan. Iya, menguasai berbagai bidang ya. Ini mungkin ya. Ada keahliannya juga. Kredibilitas, keahlian ya. Gitu. Jadi dia mempunyai keahlian ya. Dalam segala bidang mungkin ya. Betul. Memang ya, kita tahu itu. Walaupun dia bukan orang pendidikan, dia menguasai falsafah pendidikan. Betul. Kesehatan dia menguasain juga. Hanya kalau saya lihat dari sisi netizen, Kang, kalau misalkan Kang Deddy berbicara tentang kemanusiaan, bicara tentang politik, mayoritas semua setuju ya, istilahnya mengapresiasi. Tapi ketika Kang Deddy nyentil kehidupan artis, udah netizen juga nggak suka istilahnya, sepertinya gitu. Jadi lebih suka kepada kehidupan Kang Deddy yang misalkan budaya, lalu juga kemanusiaan, yang menjadi passionnya lah politik gitu. Karena pernah saya baca tuh di netizen, Kang jangan ngomong-ngomongin tentang artis lah istilahnya gitu ya. Mendingan yang kayak gini aja kehidupan masyarakat gitu. Dapat dipercaya, ini salah satu ini ya. Dapat dipercaya, terus keamanan. Dapat dipercaya itu apa maksudnya? Dapat dipercaya sehingga tadi terpilih menjadi 2 kali bupati. Artinya rakyat tidak ragu kan gitu, Kang ya. Ketenangan. Dalam setiap permasalahan. Kang Deddy itu punya karakter tenang gitu ya. Tenang. Sebagai komunikator ya, aktor komunikasi ya. Betul. Dalam berbagai masalah isu
sosial. Dalam menyikapi isu tenang aja gitu ya. Beliau tuh orangnya tenang. Lalu juga kemarin kan seperti di awal pandemi, ketika orang kita sibuk dengan kondisi COVID, beliau langsung reaktif kan, proaktif, memberikan mengajak untuk membersihkan kota dengan disinfektan, seperti itu. Melakukan isolasi komunal. Ketika pemimpin turun seperti itu kan otomatis masyarakat juga rada regreg lah istilahnya. Gitu. Ada pemimpin yang mau terjun ke masyarakat langsung, gitu ya. Ganjaran. Betul. Apa ini ganjaran ini? Ganjaran Kang Deddy itu paling suka memberikan reward kepada orang-orang yang sudah bekerja keras kan gitu ya. Dan masyarakat juga ramah, sederhana begitu ya. Ya, berpakaian ya apa adanya beliau kan tidak istilahnya tidak rame-rame. Benar-benar ramah, sederhana. Kedekatan, akrab. Jadi Kang Deddy itu mempunyai etos komunikator. Di antaranya itu ada berapa nih? Ada 24. Memenuhi unsur-unsur itu ya. Betul. Mempunyai kesamaan gitu ya. Dengan Kang Deddy yang diajak bicara gitu ya. Karena kan beliau kadang menggunakan bahasa Sunda Bahasa Sunda jadi kesamaan. Bagaimana mengajak orang lain sesuai dengan bahasanya. Iya, betul. Sampaikanlah pesan itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau di Islam itu kayak gitu mungkin ya. Kalau berbicara harus melihat audiens kan. Kalau berbicara harus melihat audiens. Ngomong jeung nini-nininya kudu kitu. Ngomong jeung profesor kudu kumaha. Ngomong jeung ajengan kudu kumaha. Ngomong jeung budak kudu kumaha. Ciri sabumi cara sadesa. Itu ya Kang ya. Kemudian Kang Deddy itu mempunyai kekuasaan yang bersifat ganjaran gitu, bisa memberikan hadiah ke orang lain. Bisa memaksa juga. Bisa memaksa juga karena seorang pemimpin kan harus punya sifat bisa memaksa, tidak lemah, kemudian mempunyai pengaruh. Kang Deddy itu ya mempunyai ahli banyak ya Kang ya, 24. Banyak banget ini, ada 24. Jadi wajar kalau Kang Deddy itu banyak diterima oleh masyarakat, ketika ngomong didengar, ketika ngomong itu bisa mempengaruhi orang lain karena memang mempunyai etos komunikator. Sehingga memenuhi harapan halayak. Sehingga mempunyai harapan halayak. Jadi apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa terpenuhi. Iya, gitu. Nah, itu terima kasih ya Bu Dokter nih. Ini juga akan nanti saya sih nyaranin dibukuin biar lebih gampang nanti dibaca. Nanti kan dengan dukungan Bapak. Ya, siap. Keren lah. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Amin. Dan bisa diikuti oleh, sebetulnya kan kalau yang namanya penelitian seperti ini tidak berlaku umum Kang. Hanya tapi kalau misalkan para politisi muda mau mengikuti, sudah ada modelnya. Udah ada model. Jadi jika nih para pemimpin ya khususnya atau para politisi, para pemimpin yang ingin mengikuti jejak Kang Deddy bisa mempelajari buku ini, model kepemimpinan ini, model intuitif. Kepemimpinannya intuitif. Model, tapi ya harus sejarah hidupnya juga harus sama. Iya, betul. Masa kecilnya harus sama karena sekarang itu banyak pemimpin yang tiba-tiba tidak melalui proses perjalanan panjang. Jadi kalau Deddy itu dia dibentuk sejak kecil. Tapi kalau kita lihat ya Kang Deddy itu pernah cerita ke saya. Jadi saya itu dari kecil udah dibentuk oleh lingkungan, oleh keluarga. Saya itu melalui proses kepahitan hidup. Dari mulai makan, dari mulai nggak punya baju, dari mempunyai makan harus berbagi gitu ya. Saya itu mengalami karena dulu mengalami perjalanan hidup yang pahit dan itu yang membuat karakter kepemimpinan saya. Dia bilang kayak gitu. Saya masuk SD seperti itu, SMP, SMA juga saya harus ke sekolah naik sepeda 15 kilo. Nggak bisa ngontrak, sekolah juga nggak bisa masuk ke sekolah negeri yang favorit gitu, harus ke Purwadadi. Dan itu adalah yang membentuk karakter kepemimpinan katanya. Jadi sejarah hidupnya itu telah membentuk dia seperti itu. Kuliah juga sama. Kuliah harus sambil jualan, tidak manja-manja gitu. Jualan gorengan, jualan sepatu, jualan beas ya. Nah itu membentuk terus ketika menjadi pemimpin, menjadi wakil bupati terus
tertempa gitu. Jadi kalau di ibaratnya golok itu di tukang pandai itu digini terus. Iya, digodok terus dibakar terus dia geprek gitu terus. Akhirnya jadi tajam ya. Akhirnya menjadi tajam. Betul. Nah, pemimpin-pemimpin sekarang itu kemungkinan juga banyak yang tidak melalui proses itu sehingga ketajamannya kurang. Jadi muncul karena mempunyai kekuatan kapital, mempunyai kekuatan uang, mempunyai kekuatan orang tua yang nama besar orang tuanya sehingga dia menjadi pemimpin. Nah, itu. Atau kekuatan apa gitulah ya. Gitu. Sehingga dia instan menjadi pemimpinnya, tidak melalui proses penempaan itu tadi. Tukang pandai itu. Kalau Kang Deddy kan kalau dia mulai dari kepahitan hidup ya. Kepahitan hidupnya menjadi pengalaman guru kecil. Jadi guru hidup. Mungkin sampai hari ini. Jadi guru kehidupan ya. Jadi dia pernah bercerita bahwa saya menikmati segala perjalanan hidup saya karena dari segala kepahitan yang saya alami itu saya bisa seperti ini. Dia bilang seperti itu. Beliau menganggapnya bahwa kehidupan saya sempurna. Sempurna. Karena mengalami kepahitan hidup dan ternyata kepahitan hidup itu menjadi basic ya. Beliau menjadi seperti ini gitu. Ketajaman hati. Yang akhirnya itu menjadi mungkin mengosongkan jiwa, akhirnya nanti banyak ide yang masuk, itu yang bisa dan kita juga kalau melihat sosok Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW itu beliau itu mengalami juga itu kehidupan yang ditempa dari kecil ya, sehingga menjadi pemimpin revolusi dunia. Dan memang Kang Deddy juga pernah mencontoh seperti itu ya. Ya akhirnya kembali di flashback bahwa memang Rasulullah juga pedih kehidupannya. Dia kan Rasulullah itu di dalam kandungan udah ditinggal meninggal ya. Sehingga sama orang tuanya ya, sama bapaknya ya. Sehingga Kang Deddy menganggapnya ketika Rasulullah saja seperti itu, jadi kehidupan saya ya sempurna. Iya, Rasulullah juga seperti itu. Jadi ketika dia di dalam kandungan sudah ditinggal. Ketika dia lahir, kemudian tinggal ibunya ya. Oleh ibunya dititipin sama pamannya, lalu oleh kakeknya. Pamannya juga meninggal gitu, oleh kakeknya. Terus dia juga menggembala gitu ya, kepahitan seperti itu. Terus dia menikah, sampai ketika dia menjadi Rasul pun ditempa terus kan oleh kelompok oleh kelompok yang berkuasa saat itu, oleh Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak sepaham. Dianggap orang gila segala macam. Dilemparin ketika berdakwah kan luar biasa. Masya Allah ya. Jadilah pemimpin besar dari segala perjalanannya. Mungkin nanti generasi muda nanti ada ya yang sekarang masih kecil-kecil. Mudah-mudahan nanti suatu saat. Jadi jangan pernah jangan pernah merasa bahwa segala kepahitan itu tidak ada manfaatnya. Makanya Kang Deddy, penderitaan itu tidak ada manfaat. Makanya Kang Deddy tuh paling senang lihat anak-anak kecil yang hidupnya sekarang sedang keras, gitu betul. Kan? Dan dia menghargai sekali. Betul. Mengapa ya kalau hari ini Kang Deddy itu sangat mempunyai perhatian dan selalu menolong, selalu membantu anak-anak kecil yang bekerja keras dalam kepahitannya. Betul. Kayak menolong anak yang lagi berjualan es. Anaknya lagi berjualan bala-bala, dia tolong. Anak yang sedang menggembala, ia tolong. Karena memang itu menggambarkan dirinya dulu. Dan selalu optimis kok Kang Deddy melihat yang anak-anak seperti itu. Suatu saat dia akan menjadi anak sukses. Karena dari kecil dia sudah mau bekerja. Etosnya udah dibentuk. Betul. Oleh keadaan. Keren lah. Jadi intinya nih dari bagian ini bahwa segala macam keadaan hari ini, baik itu penderitaan, kepahitan, itu kalau kita syukuri, kalau kita jalin dengan ikhlas, bisa menjadi guru kehidupan dan bisa membentuk karakter kita di masa yang akan datang. Sip lah. Terima kasih ya. Nanti kalau ini kita bisa bedah nih, bisa bikin acara di bedah secara bersama-sama. Amin, mudah-mudahan. Karena nanti di situ juga ada etos komunikatornya beliau ya, bicara tentang etos komunikator juga ada. Oke, ini Dr. Rina Nurhayati, dokter muda kita dari Unpad,
Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang masih anget nih jadi dokternya, baru di wisuda sebulan yang lalu, baru mengikuti sidang terbuka yang diuji oleh 7 guru besar, 7 profesor. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Semoga ini bermanfaat untuk dunia pendidikan dan Kabupaten Purwakarta. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun.